Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran kelima. Seperti biasa anak-anak, sebelum mulai marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar kita semua selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya panci dan selimut. Bagaimana cara kerja panci? Lalu, bagaimana cara kerja selimut? Panci terbuat dari bahan logam. Logam merupakan penghantar panas yang baik ya. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang berfungsi sebagai isolator, yaitu bagian pegangan panci. Sedangkan badan panci terbuat dari logam. Nah, pegangan panci ini adalah isolator, sedangkan badan panci itu merupakan bahan konduktor. Biasanya, pegangan panci terbuat dari kayu atau plastik. Kayu dan plastik merupakan isolator ya, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Sedangkan selimut, ia memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Ada juga konduktor yang memerlukan listrik. Nah, ini adalah contohnya, yaitu oven, mobil, dan juga setrika listrik. Barang-barang ini akan berfungsi sebagai konduktor dengan memanfaatkan tenaga listrik. Nah, agar kalian lebih memahami, silakan kalian baca dan simak baik-baik ya bacaan dalam wacana berikut ini. Judulnya adalah bahan konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang bahan-bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan juga isolator yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari? Sekarang, coba kalian tuliskan ya hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Nah, seperti berikut ini ya anak-anak. Isi paragraf pertama yaitu barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Isi paragraf kedua, selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Isi paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan logam aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Isi paragraf keempat, oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya, isi paragraf kelima. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Dan isi paragraf keenam adalah dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Nah, itulah isi dari setiap masing-masing paragraf yang ada pada wacana yang telah kalian baca tadi ya. Nah, berikutnya coba kalian temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor
dengan kegunaannya masing-masing. Lalu kalian identifikasikan nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut ya. Nah, kalian buatlah tabel seperti berikut ini. Kalian tuliskan nama alat dan bagiannya, bahan, kegunaan, dan juga sifat hantaran. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Nama alat dan bagiannya adalah pegangan panci. Bahannya terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup panci. Nah, sifat hantarannya itu adalah isolator ya, sehingga tangan kita tidak kepanasan saat memegangnya. Nah, berikutnya alat dan bagian yang kedua, yaitu pegangan setrika. Bahan yang digunakan adalah plastik. Kegunaannya sebagai bagian yang dipegang. Nah, sifat hantarannya adalah isolator. Lanjut ke alat dan bagian yang ketiga. Nama alatnya adalah panci. Bahannya terbuat dari aluminium. Kegunaannya untuk memasak dan sifat hantarannya adalah sebagai konduktor. Selanjutnya, alat dan bagian yang keempat, yaitu selimut. Terbuat dari bahan kain, kegunaannya untuk menghangatkan tubuh. Sifat hantarannya adalah isolator. Nah, alat lainnya adalah oven atau pemanggang. Bahannya terbuat dari aluminium, kegunaannya untuk memanggang makanan, serta sifat hantarannya adalah konduktor. Nah, anak-anak, itulah alat, bahan, kegunaan, dan juga sifat hantarannya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa tambahkan alat lainnya yang kalian temui di rumah kalian masing-masing. Kalian jelaskan bahan, kegunaan, dan juga sifat hantarannya ya. Kalian catat di buku latihan kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gambar cerita. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita anak untuk menceritakan atau menjelaskan sebuah peristiwa. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar cerita. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini gambarnya memiliki maksud atau cerita dari sebuah peristiwa. Nah, bagaimana gambar cerita itu dibuat ya? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik ya, yaitu teknik kering dan basah. Teknik kering itu contohnya seperti ini anak-anak. Yaitu menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita yang dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain adalah pensil, krayon, dan juga pulpen atau spidol. Teknik yang kedua adalah teknik basah. Menggambar cerita dengan teknik basah memerlukan media yang menggunakan pengencer seperti air ya anak-anak. Yaitu seperti cat air, cat poster, tinta bak, atau tinta Cina. Berbagai jenis kuas dan juga palet cat air. Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Nah, itulah teknik membuat gambar cerita, yaitu dengan teknik kering dan juga teknik basah. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.